Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Islami Firmansyah dengan NIM F1D0221129 dari kelompok 18 Praktiko PJD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas respon, yang dimana tugas respon ini diambil dari penjelasan ulang terkait soal jurnal modul 2. Baik, langsung saja kita menuju ke penjelasan. Untuk bagian pertama, tentu saja kita memerlukan library untuk memulai code ini atau memulai soal jurnal nomor 1. Ya, saya memiliki 3 library, yaitu Matplotlib, NumPy, dan CV. Jadi di mana Matplotlib sendiri digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik, plot, dan diagram. Selanjutnya ada NumPy, yang dimana library ini menyediakan objek array multidimensi dan berbagai fungsi yang berguna untuk bekerja dengan array tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada CV itu, atau biasa dikenal dengan library open source computer vision, yang dimana ini digunakan untuk memproses gambar dan video terutama dalam konteks visi komputer dan pengolahan citra. Selanjutnya kita menuju nomor 1, yaitu soalnya sendiri. Setelah penglihatan adat berikut menjadi satu gambar utuh. Untuk menyusun penglihatan adat berikut menjadi satu gambar utuh, atau lebih jelasnya, kita perlu memasukkan variabel yang menyimpan gambar yang dibaca dari file, yaitu shenhe_scramble.jpg, serta kurumi dan megumi juga begitu. Jadinya untuk mengambil identitas suatu gambar untuk ditampilkan ke dalam VS Code ini, kita memiliki fungsi ini, yang dimana variabel-variabelnya sendiri merujuk pada file dengan nama .jpg. Selanjutnya pada bagian bawahnya, yaitu fungsi tersebut digunakan atau menggunakan Matplotlib untuk membuat figur dengan ukuran 20 x 20 inci, lalu menampilkan gambar yang tersimpan dalam variabel shenhe_scramble. Seperti itu. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka akan keluar outputnya, yaitu output gambar dari soal jurnal tersebut menjadi seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke fungsi pembagian 4 bagian citra, yang dimana kode ini membagi citra shenhe_scramble menjadi 4 bagian yang sama besar, dengan masing-masing bagian memiliki setengah tinggi dan setengah lebar dari citra asli, dengan nilai tinggi dan lebar yaitu masing-masing 2. Baru kemudian kita menggunakan fungsi Matplotlib lagi, yaitu seperti ini fungsinya, untuk membuat subplot grid 2x2 dengan ukuran total figur 20 x 20 inci. Jadi setiap subplot menampilkan salah satu dari 4 bagian yang telah dipisahkan sebelumnya dari citra gambar, yaitu shenhe_scramble. Maka nanti setelah di run, outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk bagian selanjutnya kita bertemu dengan fungsi translasi, yang dimana fungsi translasi ini digunakan tentunya sebagai mentranslasi gambar, yang dimana untuk pada bagian yang pertama, for y in range 0,207, for x in range 200,820, if not 0 kurang sama dengan image y, x kurang sama dengan 20. Image new y plus geser, x sama dengan image y, x. Nah, untuk bagian yang ini digunakan untuk translasi ke atas,
jadi bagian atas citra. Nah, barisnya itu baris 0 hingga 206, jadinya batasnya 206, bergeser sebesar nilai geser ke atasnya, batasnya 206. Setelah itu digunakan atau dikerjakan, maka akan disalin ke citra baru. Nah, begitu seterusnya. Yang bawahnya ini untuk translasi ke bawah, selanjutnya translasi ke kiri, dan bawahnya lagi translasi ke kanan, yang dimana juga memiliki batas-batasnya sendiri, yaitu seperti di bawah ini 0 hingga 209, serta untuk bawahnya baris 80 untuk bagian bawah baris 800 hingga tinggi. Nah, untuk translasi kiri atau geser ke kiri baru 0 hingga 209, karena batasnya 210, jadinya kita menentukannya hingga 209, bergeser sebesar nilai geser ke kiri seperti sebelumnya, baru disalin ke citra baru. Nah, selanjutnya untuk translasi ke kanan itu batasnya kolom 280 hingga lebar. Jadi penjelasannya ini seperti bergeser sebesar nilai geser ke kanan dan baru disalin ke citra baru, itu dari 820 hingga ke lebar. Baru setelah itu return image new, dimana untuk mengembalikan citra baru yang telah ditranslasikan. Setelah translasi, fungsi selanjutnya yaitu fungsi rotasi, yang dimana fungsi rotasi ini digunakan untuk memutar citra sebesar sudut yang kita inginkan, dan dimana citra baru atau citra rotate yang berukuran sama dengan citra asli diinisialisasi dengan NP0 atau nilai pikselnya yaitu 0, sehingga pusat rotasi dihitung sebagai titik tengah citra titik center underscore y seperti ini, dengan lebar 2 dan tinggi 2 for y in range tinggi, dan untuk x range lebar. New x sendiri adalah koordinat x dari piksel setelah rotasi, sedangkan new y adalah koordinat y dari piksel setelah rotasi. Rumus rotasi memperhitungkan koordinat relatif terhadap pusat rotasi dan sudut rotasi atau angle dalam radian. Jika piksel hasil rotasi berada dalam batas citra baru, maka nilai piksel tersebut diambil dari posisi piksel yang sesuai dalam citra yang asli. Selanjutnya ada fungsi untuk melakukan pemotongan atau cropping pada citra yang diberikan, yaitu fungsinya seperti ini: def, crop image, return image. Nah, fungsi selanjutnya yaitu RGB to gray, yaitu citra baru atau gray image yang berukuran sama dengan citra asli baru diinisialisasi dengan nilai piksel abu-abu atau gray. Untuk setiap piksel dalam citra asli, nilai keabuan itu menggunakan rumus konversi, yang ini mengambil komponen warna merah R, hijau G, dan biru B dari setiap piksel. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai piksel abu-abu adalah kombinasi linear dari komponen warna RGB dengan bobot yang sesuai, yaitu bobotnya yang ini integer 02989 untuk merah, 0870 untuk hijau, dan 01140 untuk biru. Setelah itu nilai piksel abu-abu yang dihitung disimpan dalam citra baru return gray image, citra abu-abu yang telah dihasilkan dikembalikan.
Setelah fungsi untuk mengkonversi citra warna, maka pada tahap selanjutnya yaitu pembagian 4 bagian citra, yaitu Shanghai Scramble, image Shanghai Scramble yang telah dipisahkan sebelumnya diubah dengan fungsi translasi. Setiap bagian dipindahkan ke arah vertikal atas jauh setengah tinggi citra asli. Ini dilakukan dengan menghitung setengah tinggi citra dari citra pertama dan memberikannya sebagai argumen geser kepada fungsi translasi. Intinya proses ini bertujuan untuk memanipulasi posisi relatif dari setiap bagian citra. Mungkin sebagian besar dari proses pengenalan lebih lanjut atau analisis gambar yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tahap pembuatan subplot grid lagi, yaitu 2x2 dengan ukuran total figur 20x20 inci. Sama seperti biasa, setiap subplot menampilkan salah satu dari 4 bagian citra Shanghai Scramble yang telah diubah posisinya dengan fungsi translasi. Maka output yang diberikan dari gambar yang sudah kita gunakan fungsinya akan tampil seperti ini. Nah, pada fungsi yang ini juga ini ada pembagian citra Shanghai Scramble yang telah dipindahkan sebelumnya, diturunkan posisinya dengan memutar setiap bagian sebesar min 90 derajat searah jarum jam. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi rotate dengan sudut rotasi yang diberikan sebagai min 90. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan subplot grid lagi, yaitu 2x2 dengan ukuran total figur 20x20 inci dengan hasil output seperti ini yang sudah sesuai, sudah dirotasi. Dan untuk tahap selanjutnya kita gunakan fungsi crop lagi untuk memotong bagian citra yang tidak relevan. Ada 4 bagian seperti gambar yang sudah diperlihatkan tadi. Nah, untuk yang ini juga, ini adalah subplot lagi, grid 2x2 dibuat dengan ukuran total figur 20x20 inci dengan outputnya seperti ini. Maka dalam yang kode yang ini, citra Shanghai dibuat sebagai citra kosong dengan ukuran yang 2 kali lebih besar dari ukuran salah satu bagian citra Shanghai Scramble. Kemudian masing-masing bagian dari citra Shanghai Scramble yang ditempatkan di sudut-sudut yang sesuai dari citra Shanghai ini akan berbentuk seperti ini. Setelah itu adalah fungsi untuk memperlihatkan hasil yang sudah sesuai dari fungsi-fungsi yang sudah kita gunakan tadi, seperti translasi, rotasi. Fungsi untuk menampilkannya itu float figure, fixed size saya gunakan 20x20. Setelah itu plot aim show Shanghai CMap gray dengan hasil yang sudah disatukan seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu soalnya berbunyi lakukanlah proses ekualisasi terhadap gambar dari nomor 1 dan tampilkan hasil histogram perbandingannya. Setelah kita mendapatkan hasil dari fungsi rotasi dan translasi yang kita gunakan tadi dan mendapatkan hasil seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan proses ekualisasi. Nah, sebelum itu kita lakukan dulu fungsi intensitas derajat citra, yang dimana fungsi intensitas derajat citra ini digunakan untuk menghitung distribusi intensitas pixel dalam citra. Ini citra diterima sebagai input dan tinggi serta lebar citra diambil dari bentuk citra tersebut. Nah, untuk array kosong jumlah per grid
yang berukuran 256 ini mewakili rentang intensitas piksel dari 0 hingga 255, dibuat untuk menyimpan jumlah piksel dengan intensitas tertentu. Dilakukan juga perulangan untuk memindah setiap piksel dalam citra. Untuk setiap piksel, nilai intensitasnya digunakan sebagai indeks untuk array, dan nilai tersebut di-increment atau ditambah 1 setelah seluruh citra dipindai array, maka jumlah per gray yang berisi jumlah piksel untuk setiap piksel dikembalikan atau return jumlah per gray. Selanjutnya kita buat indeks yang dimana fungsinya seperti ini. Nah, fungsi ini bukan cuma membuat indeks tapi juga untuk memvisualisasikan histogram intensitas piksel dari citra Senhe yang telah dihitung menggunakan fungsi intensitas derajat citra. Pada subplot pertama atau kiri, histogram menunjukkan distribusi frekuensi intensitas piksel dalam citra. Suhu X ini menunjukkan nilai intensitas piksel 0 hingga 255. Sementara suhu Y menunjukkan jumlah piksel dengan intensitas tersebut juga. Pada subplot kedua yaitu kanan, histogram menunjukkan proses distribusi intensitas piksel dalam citra. Probabilitasnya dihitung dengan membagi jumlah piksel pada setiap intensitas dengan jumlah total piksel dalam citra. Nah, setelah semuanya itu, nanti ini akan membantu kita dalam menganalisis distribusi intensitas piksel dalam citra yang dapat memberikan wawasan tentang kecerahan, kontras, dan distribusi warna dalam gambar. Yang akan outputnya akan seperti ini. Di sini ada distribusi grayscale-nya yang berwarna hijau, sedangkan yang kuning adalah probabilitas dari distribusi gambar Senhe. Selanjutnya yaitu fungsi find target atau intensitas derajat image. Ini bertujuan untuk menemukan target nilai intensitas baru untuk citra yang akan di-stroke equalisasi. Jadi tinggi ini kita itu find target derajat image yang itu termasuk tinggi, lebar. Terus di distribusi kumulatif intensitas pikselnya dengan melakukan perulangan untuk menghitung distribusi kumulatif intensitas piksel. Setiap nilai distribusi kumulatif dihitung sebagai jumlah distribusi intensitas piksel dari 0 hingga 1. Baru setelah itu kita normalisasi distribusi kumulatif dengan mengalikan dengan 255 dan membaginya dengan total jumlah piksel dalam citra. Nilai tersebut nantinya akan dirotasi agar menjadi nilai yang valid, yaitu nilainya kisaran antara 0 dan 255. Nah, baru kita kembalikan distribusi intensitas piksel yang telah dinormalisasi dan diputar. Ya, itu fungsi returnnya. Selanjutnya normalisasi target Senhe. Kode ini menerapkan proses histogram mengklasifikasi citra Senhe, yaitu langkah pertama menemukan target nilai intensitas yang baru untuk setiap piksel dalam citra menggunakan fungsi find target dengan input berupa distribusi intensitas piksel dan citra Senhe. Setelah itu, citra Senhe nanti diubah dengan menggunakan target nilai intensitas yang telah dihitung. Proses ini dilakukan setiap piksel dalam citra. Hasilnya adalah citra equalisasi Senhe. Hasilnya itu nanti merupakan versi citra Senhe setelah proses histogram equalisasi. Nanti citra aslinya dan citra setelah equalisasi ditampilkan dalam subplot 1x2 dengan citra asli di subplot kiri, setelah equalisasi di subplot kanan. Seperti ini. Ini citra asli yang ditampilkan itu yang sebelah kiri, baru setelah equalisasi itu hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya
ada fungsi intensitas derajat Sennheiser, di mana kode ini membandingkan histogram intensitas piksel sebelum dan sesudah proses histogram ekualisasi pada citra Sennheiser. Jadi subplot pertama yaitu kiri menampilkan histogram intensitas piksel sebelum ekualisasi. Intensitas derajat Sennheiser menunjukkan distribusi intensitas piksel asli dalam citra. Subplot kedua yaitu kanan menampilkan juga histogram intensitas. Nantinya ini fungsinya yang pada bagian kanan menampilkan histogram intensitas piksel setelah ekualisasi. Nantinya subplot setelah ekualisasi ini merupakan fungsinya menunjukkan distribusi intensitas piksel setelah proses histogram ekualisasi. Nanti keduanya ditampilkan dalam satu fitur dengan subfigur dengan subplot 1/2 dengan sumbu X menunjukkan nilai piksel 0 hingga 255 dan sumbu Y menunjukkan jumlah piksel dengan intensitas tersebut juga. Setelah melakukan fungsi-fungsi ini kita show dan outputnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah histogram yang sebelum ekualisasi dengan histogram yang setelah ekualisasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu lakukan spesifikasi gambar Sennheiser dengan target dari masing-masing gambar, yaitu Kurumi dan Megumi. Baru analisis hasilnya dan simpulkan bagaimana hasil tersebut bisa menjadi seperti itu. Untuk langkah pertama, untuk melakukan spesifikasi, kita gunakan dulu fungsi RGB2 gray ini, yang dimana nanti ini mengubah gambar warna menjadi citra grayscale. Nah, lanjut ke fungsi ini yaitu intensitas derajat, yaitu yang kita gunakan gambar Kurumi dan Megumi. Yang ini nanti untuk mengukur seberapa terang atau gelap setiap piksel dalam citra grayscale. Ini juga nanti memberikan representasi nilai numerik untuk tingkat kecerahan. Lanjut fungsi selanjutnya yang setelah intensitas derajat, kita lanjut ke normalisasi target, yang dimana normalisasi target ini kita gunakan gambar Kurumi dan Megumi. Jadinya proses normalisasi ini mencoba untuk mengatur kembali rentang nilai intensitas piksel agar sesuai dengan kriteria atau target tertentu. Seperti ini fungsinya, find target dalam intensitas derajat Kurumi dan juga Megumi. Nah, setelah melakukan normalisasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan fungsi find minimum target. Ini bertujuan untuk menemukan target normalisasi yang minimal dari citra yang telah dinormalisasi. Fungsinya ini seperti ini, find minimum target, isi normalisasi citra original dan normalisasi citra target. Indeksnya yaitu 0 atau 0 hingga 256, start integer, untuk I range 255, min-nya 256, J nya juga seperti itu, demikian 255. Tujuan utama dari penggunaan ini adalah untuk mencocokkan kembali intensitas piksel antara kedua citra seminimal mungkin, sehingga menciptakan normalisasi yang paling tepat. Hasilnya akan berupa array yang berisi indeks. Tentunya indeks nanti atau indeks target normalisasi untuk setiap nilai intensitas piksel dari citra asli. Nah, setelah mencari atau melakukan fungsi find minimum target, kita selanjutnya ke perintah ini bertujuan untuk menemukan target normalisasi yang minimal untuk gambar Sennheiser. Jadi nanti ini akan berkaitan dengan gambar Sennheiser yang kemudian akan dibandingkan dengan normalisasi dari gambar Kurumi dan Megumi. Seperti ini fungsinya, Kurumi, indeks, target,
dalamnya normalisasi dan normalisasi kedua gambar. Ini merupakan langkah dalam pemrosesan gambar untuk mengharmonisasikan pencahayaan mereka, pencahayaan, kontras, atau karakteristik visual lainnya di antara gambar-gambar yang sudah kita cantumkan. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi atau fungsi spesifikasi antara kedua gambar. Ini mana untuk membuat gambar Sennhei yang sudah ditentukan normalisasinya sesuai dengan normalisasi Kurumi dan Megumi yang telah disesuaikan. Proses ini akan dilakukan dengan mengganti setiap piksel dalam gambar Sennhei dengan nilai normalisasi yang sesuai dengan gambar Kurumi dan Megumi yang sudah kita lakukan tadi, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Hasilnya adalah gambar Sennhei yang telah disesuaikan untuk mencocokkan karakteristik visual dan gambar Kurumi dan Megumi. Dan pada akhirnya, gambar-gambar tersebut ditampilkan secara bersamaan untuk perbandingan visual. Ini fungsi untuk nantinya akan memperbandingkan visual-visual mereka atau gambar-gambar sebelumnya yang sudah kita mau perbandingkan, yaitu Megumi, Kurumi, dan Sennhei. Ini outputnya yaitu Sennhei dari Kurumi dan ini Sennhei dari Megumi. Nah, selanjutnya adalah fungsi split image. Ini untuk mengambil gambar dan membaginya menjadi bagian yang lebih kecil sesuai dengan jumlah baris M dan kolom N yang ditentukan. Untuk NM sendiri yaitu tinggi, N itu bagian lebar. Nah, setelah sudah menentukan bagian M dan bagian N, lalu kita mengekstrak bagian-bagian citra berdasarkan ukuran yang dihitung. Hasilnya akan mengeluarkan kumpulan bagian-bagian citra yang kemudian dikembalikan dengan daftar. Ini berguna untuk membagi gambar menjadi segmen-segmen yang lebih mudah dikelola atau diproses. Seperti ini fungsinya untuk bagian citranya. For E in range tinggi, for J in range bagian kolom atau lebar. Fungsi subfungsinya yaitu bagian image I+1 bagian tinggi, J ini untuk bagian lebar yaitu J+1 bagian lebar, baru liter. Nah, fungsi selanjutnya setelah melakukan fungsi split image ada fungsi merge image. Ini bertujuan untuk mengambil daftar-daftar bagian citra yang menggabungkannya menjadi satu gambar utuh. Prosesnya nanti melibatkan perhitungan tinggi dan lebar, yang dimana gambar gabungan berdasarkan dimensi bagian-bagian citra ini lalu mengisi gambar gabungan dan bagian citra yang sesuai. Hasilnya adalah gambar gabungan yang merupakan kombinasi dari bagian-bagian citra yang diberikan. Fungsi ini sering digunakan untuk menggabungkan hasil segmentasi. Jadinya fungsi ini jelas untuk menggabungkan segmentasi atau prosesan citra terpisah menjadi gambar yang lengkap. Ini untuk menggabungkan segmentasi. Fungsi ini untuk menggabungkan segmentasi dan pemrosesan citra terpisah menjadi gambar yang lengkap. Seperti ini fungsinya. Merge image bagian M tadi untuk bagian tinggi dan N untuk lebar, baris dan kolom M, baris N dan kolom. Bagian tinggi bagian lebar, bagian tingginya M, ya seperti itu. For I bagian tinggi, J bagian lebar, sama seperti split image. Nah, selanjutnya adalah bagian fungsi untuk mencari citra min. Ya, bisa saya jelaskan. Citra min ini untuk mengambil gambar dan menghitung nilai rata-rata intensitas pikselnya. Nantinya proses ini melibatkan penjumlahan intensitas piksel dari seluruh gambar, lalu membagi hasilnya dengan jumlah total piksel untuk mendapatkan nilai-nilai rata-rata.
Hasilnya adalah nilai rata-rata intensitas piksel dari gambar yang diberikan. Ini dapat berguna dalam analisis citra untuk mendapatkan pemahaman umum tentang tingkat kecerahan atau kegelapan dalam gambar tersebut. Seperti ini rupa fungsinya. Kita masukkan dulu tinggi lebar untuk image shape-nya itu 2, hasilnya sama dengan 0. For i tinggi, for j lebar, hasil sama dengan image. Baru return untuk hasil tinggi dan lebar. Selanjutnya ada fungsi spek pecahan. Fungsi spek pecahan sendiri itu berfungsi sebagai atau fungsinya itu menerima daftar gambar dan mengembalikan daftar baru yang berisi gambar-gambar yang telah diubah spesifikasinya. Fungsi ini memiliki proses yang melibatkan iterasi melalui setiap gambar dalam daftar input. Lalu kemudian mengevaluasi jika nilai rata-rata intensitas pikselnya. Jika nilai rata-ratanya kurang dari sama dengan 108, maka spesifikasi pecahan atau disesuaikan dengan target yang dihitung dari citra Kurumi. Sehingga atau jika tidak, spesifikasi pecahan akan disesuaikan dengan target yang dihitung dari citra Megumi. Hasilnya adalah daftar gambar dengan spesifikasi yang telah disesuaikan dengan kriteria yang kita berikan. Sama seperti sebelumnya, ini 128 untuk nilai rata-ratanya, kurang atau sama dengan nilai rata-ratanya. Fungsinya seperti ini, intensitas dimasukkan, normalisasinya juga dimasukkan, min Kurumi index atau find minimum targetnya dimasukkan juga. Baru masukkan juga range untuk tinggi, range untuk lebar, spesifikasi pecahannya. Baru list spec append atau spesifikasi pecahannya. Untuk tinggi lebarnya juga I shape itu spesifikasi pecahannya 0 atau 0, tinggi lebar start integer. Intensitas derajat pecahan sama dengan intensitas derajat i. Dan untuk normalisasinya sama dengan find target untuk intensitas pecahan i. Ya, seperti ini bunyi fungsinya atau rupa fungsinya. Setelah semuanya dilakukan, baru kita return untuk mereturnnya kembali ke list spec atau menerima gambar dan mengembalikannya kembali ke daftar baru yang berisi gambar-gambar yang telah diubah spesifikasinya. Intinya ini untuk mengembalikan daftar dan menerima dulu, baru kita kembalikan daftar baru yang nantinya yang udah kita ubah spesifikasinya, seperti itu. Ini fungsinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Bunyi soal nomor 4 sendiri yaitu pecahlah citra CNH itu menjadi beberapa kombinasi dan berdasar kondisi tertentu pecahan tersebut akan dispesifikasi terhadap citra Megumi atau Megumi. Nah, setelah semua yang kita lakukan di soal nomor 3 yang dimana melakukan spesifikasi, nomor 4 sendiri ini adalah memecah citra CNH itu menjadi beberapa kombinasi. Nah, kode-kode ini saya bagi gambar equalisis CNH-nya menjadi pecahan-pecahan dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Kemudian mengubah spesifikasinya dengan fungsi spek pecahan dan menggabungkannya kembali menggunakan merge image. Ada fungsi merge image di sini. Hasilnya adalah gambar-gambar yang telah diubah spesifikasinya dengan langkah-langkah yang kita sudah lakukan tadi. Kemudian gambar-gambar tersebut ditampilkan secara bersamaan dalam satu gambar besar dengan ukuran yang berbeda-beda. Ukuran-ukurannya yaitu 1x1, 1x2, 2x2, 2x16, 16x16. Ini adalah kemauan soal untuk memperlihatkan hasilnya itu ukurannya itu harus seperti ini.
soal itu menginginkan ukurannya itu 1x1, 1x2, 2x2, 2x16, dan 16x16. Untuk perbandingan visual, jadinya ini kita gunakan untuk memperbandingkan visual-visual atau fungsi-fungsi yang sudah kita gunakan tadi menjadi perbandingan seperti ini. Perbandingannya sendiri memiliki 1, 2, 3, 4, 5 perbandingan. Nah, nantinya ini akan berdampak pada gambar keseluruhan dengan berbagai pengaturan ukuran. Dan setelah kita lakukan setelah kita masukkan fungsi perbandingan atau dari fungsi sebelumnya, yaitu spesifikasi, kita lakukan fungsi kita pecahkan lagi, baru kita kombinasi berdasarkan kondisi tertentu, dan output yang akan diberikan adalah seperti ini. Untuk 1x1-nya tampilannya seperti ini, agak cerah, terasa cerah, seperti di smooth, diperhalus. Untuk 1x2 di bagian kiri terang, di bagian kanannya gelap. Dan untuk 2x2 ini di atasnya itu terang, atau di bagian kepalanya itu memiliki kecerahan yang tinggi, dan untuk bagian bawahnya itu memiliki kecerahan yang rendah. Selanjutnya untuk 2x16 ini sudah dikombinasi menjadi dengan beberapa kecerahan, maka hasilnya akan seperti ini. Kecerahannya itu dibagi menjadi kombinasi, dan memiliki ada kecerahan yang terang di bagian sini, gelap di bagian sini, sehingga inilah hasil dari 2x16. Dan untuk 16x16 sendiri, ini kombinasinya sangat intens, yang dimana 16x16 ini adalah keseluruhan dari kombinasi-kombinasi yang sudah dimasukkan ke dalam satu foto atau satu wadah, sehingga gambar dari CNH ini kualitas gambarnya sudah bercampur atau terpecah seperti ini. Dan untuk soal terakhir atau nomor 5, analisis beberapa hasil gambar yang kita sudah kerjakan tadi, dan simpulkan apa yang bisa kita dapat dari melakukan spesifikasi dan spesifikasi terhadap segmentasi citra. Setelah kita terlihat bahwa gambar asli atau ekualisasi CNH telah dipecah menjadi beberapa bagian menggunakan fungsi split image dengan parameter yang berbeda-beda. Kemudian spesifikasi dilakukan terhadap pecahan-pecahan gambar tersebut menggunakan fungsi spek pecahan. Setelah itu gambar-gambar yang telah dispesifikasi tersebut digabung kembali menjadi satu gambar menggunakan fungsi merge image. Dari hasil plot terlihat hasil bahwa segmentasi dengan spesifikasi berbeda menghasilkan gambar-gambar dengan resolusi yang berbeda pula. Misalnya 1x1 untuk resolusi 1x1, resolusi 1x2 untuk 1x2, resolusi 2x2 untuk 2x2, resolusi 2x16 untuk 2x16, dan resolusi 16x16 untuk 16x16. Ini menunjukkan bahwa spesifikasi terhadap segmentasi gambar dapat menghasilkan gambar-gambar dengan tingkat resolusi yang berbeda. Intinya, gambar-gambar ini akan menampilkan atau menghasilkan gambar-gambar dengan tingkat yang kita masukkan tadi, seperti 1x1, 1x2, 2x2, dan seterusnya, hingga tingkat resolusinya berbeda. Nah, kesimpulannya yang bisa diambil dari hasil tersebut adalah bahwa melakukan spesifikasi terhadap segmentasi citra, kita dapat mengontrol tingkat detail. Segmentasi citra kita dapat mengontrol tingkat detail dari suatu gambar tersebut dengan hasil segmentasi. Dengan kata lain, spesifikasi memberikan kemampuan untuk menyesuaikan tingkat kompleks atau tingkat kompleksitas atau detail gambar yang kita inginkan, sehingga mempengaruhi representasi visual dan objek yang dipresentasikan dengan gambar tersebut. Intinya seperti itu. Di nomor 4 kita sudah pecahkan dulu
baru di nomor 5 kita kombinasi atau di nomor 4 ya dipecahkan, baru di nomor 5 itu cuma penjelasan, ini dipecahkan dan dikombinasi. Nomor 4 itu dipecah dulu baru dikombinasi pada kondisinya. Ini untuk spek pecahan, ini fungsi spek pecahan, ini untuk citra main, ini merge image. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam respon kali ini, atau yang bisa saya jelaskan terhadap code saya sendiri atau code jurnal untuk modul 2 saya sendiri. Ini untuk histogram ekualisasinya. Ini setelah fungsi normalisasi gambar atau target Senhe kepada Senhe. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk respon modul 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.